episode 19. Bagaimana? Tanya Alex. Oke, siapa takut? Jenny menerima tantangan Alex. Nanti lo ambil motor gue di rumah. Perintah Alex. Wah, si Om mengkode ya. Sudah menunjukkan alamat rumahnya segala, kata Jenny sambil cengengesan. Cik, mulai sentingnya. Kumat, sewot Alex. Awas buncin lu ya, Om. Jenny tidak menanggung. Jawab Jenny narsis. Lihat anakmu mah, dia selalu dibuat tidak berkutik oleh gadis tomboy itu. Bisik Davi pada istrinya. Iya Pak, kita lihat saja nanti bagaimana selanjutnya kisah si arogan itu. Jawab Alena. Suasana belajar makin ramai. Banyak siswa dari sekolah lain yang berkunjung memeriahkan acara. Tapi puncaknya masih nanti malam. Baginya yang akan tampil di puncak acara milik sekolah sudah mempersiapkan diri. Jenny tidak hadir dalam puncak acara pesta milad sekolahnya. Gadis itu lebih memilih untuk membongkar rumah barunya. Dibantu beberapa pelayan. Setelah mereka selesai melaksanakan pekerjaan di rumah utama, Bisurti, Mbak Lina, Mang Udin dan Pak Rahmat dengan sigap membantu nona muda mereka memperbaharui rumah kecil yang sudah usang itu menjadi berwarna sesuai karakter Jennifer. Rumah dari kayu itu sekarang nampak unik dan nyaman. Meski malam-malam bekerja, mereka tidak merasa capek sama sekali. Rumah tersebut sekarang sudah tidak seperti gudang lagi. Kamarnya juga unik dan membuat dia nyaman. Baru kali ini Jenny bisa mengapresiasi idenya di rumah tersebut. Jenny sudah membeli berbagai makanan dan cemilan sebagai teman dia dan para pelayan. Joshua juga ikut memeriahkan suasana. Di rumah lamanya itu, Joshua merasa hidup kembali. Dia bisa tertawa dengan keras, walau dengan pelayan rumahnya. Hahaha, ternyata Mang Udin sangat lucu. Joshua terkikik geli mendengar lelucon Mang Udin yang ditimpali sikap Lina yang polos membuat hiburan tersendiri bagi Joshua. Mama dengar suasana di belakang. Bocah itu makin besar kepala saja. Dia merasa seperti dunia miliknya sendiri. Kesal Jessica. Kita matikan saja lampu yang menuju ke sana, Ma. Jesslyn juga mengompori mamanya. Sementara jangan dulu. Biarkan anak itu besar kepala dulu. Nanti kita tunggu tanggal mainnya. Kata Yolanda menghibur kedua putrinya. Ma, besok kan hari pertama Jessie magang. Tolong bantu Jessie memilih baju yang cocok. Dan yang pasti bisa membuat Tuan Daniel yang terkenal misterius itu mampu melirik Jessie. Kata Jessie meminta pendapat mamanya. Untuk pertama kali bertemu, kamu harus memberi kesan. Dan lembut, pakaiannya juga. Yolanda menjelaskan karakter yang harus Jessica lakukan. Banyak lelaki yang menyukai gadis yang lembut dan manis. Apalagi karakter bos kamu yang galak. Yola menambah penjelasannya. Wanita parubaya itu mencari beberapa pakaian yang sekiranya cocok untuk momen tersebut. Pilihan Yolanda jatuh pada setelan putih dipercantik dengan tas hitam. Yang kontras membuat si pemakai begitu manis. Oke Ma, pilihan Mama memang the best. Jessica sangat suka. Oke, besok Jessie akan memakai setelan ini. Ucap Jessie dengan semangat 45. Keesokan harinya, di ruang makan, Jessica pamit dengan papa dan mamanya. Dia akan memulai magang di PT Alexander Group, perusahaan berlian dan emas terbesar di Asia. Pak, Ma, Jessica berangkat dulu. Papa dan Mama doakan supaya magang Jessie lancar. Pamit Jessica pada kedua orang tuanya.
Dengan semangat 45, Jessica memasuki lobi kantor PT Alexander Group. Dia menemui 2 orang resepsionis. "Maaf kak, saya mau nanya, tempat anak magang berkumpul di Alexander University di mana ya?" tanya Jessica dibuat selembut mungkin. "Oh, adik peserta magang juga. Kamu isi absen dulu. Nanti setelah itu berkumpul dulu di aula. Nanti akan ada pengarahan dari Mr. Alex Daniel langsung. Jadi adik lurus saja ke kanan, mentok sampai ujung sana dan belok ke kanan. Kurang lebih 10 meter nanti ada ruang besar bertuliskan aula. Peserta magang diminta berkumpul sebentar untuk mendapatkan sambutan dan pengarahan dari Mr. Daniel," kata resepsionis dengan gamblang. "Terima kasih kak bantuannya," ucap Jessica. Beberapa langkah dia meninggalkan resepsionis tadi lobi tersebut. Jessica bertabrakan dengan seorang gadis seksi yang cantik. Dia adalah Bella, foto model yang sudah go internasional. "Sorry kak," kata Jessica. Jawab Bella dengan singkat dan sombong. Tapi jalannya segera dihadang oleh seorang satpam. "Maaf Nona, Tuan meminta supaya melarang Anda menemuinya di kantor ini. Tolong kerjasamanya," cegas Pak Satpam. "Sekarang di mana Tuan kalian?" tanya Bella. "Masih dalam perjalanan Nona," jawab Satpam. "Oke, saya akan menunggu di sini. Bilang padanya, saya datang sebagai klien dari perusahaan, bukan sebagai tunangan Daniel. Jadi tidak ada alasan dia menolak saya. Bilang padanya saya membawakannya desain yang dia inginkan selama ini," kata Bella dengan tegas. "Baik Nona, silakan Anda menunggu di sana. Nanti kalau Tuan sudah hadir Anda bisa menemui beliau," jawab Satpam dengan sopan. Oke. Sementara Jessica yang belum jauh dari tempat itu mendengar semua pembicaraan mereka. Jadi foto model tadi tunangan Mr. Daniel. Tapi kenapa Satpam melarang dia datang kemari ya? Heran Jessica. Masa bodoh. Selama janur kuning belum melengkung, gue masih banyak kesempatan. Yang menikah saja masih bisa bercerai, apalagi bertunangan. Semangat Jessie, umam Jessica. Gadis itu langsung menuju ke aula, bergabung dengan teman-temannya dari satu kampus. "Hai Jessie, sini," panggil Clara, melambaikan tangannya pada Jessie. "Hai, wih cantik banget kamu hari ini. Masih ingat dengan misi kita?" kata Clara. "Masih dong. Tidak dapat bosnya si asistennya," hihihi, jawab Jessica cekikikan. Sebelumnya dia dan 2 temannya sudah browsing tentang Daniel Alexander beserta asisten Ronald yang tidak kalah ganteng dengan atasannya. Setelah menunggu 10 menit, Arman, ketua HRD, naik ke atas panggung mengumumkan kalau Mr. Daniel menuju ke aula tersebut. "Selamat pagi adik-adik dari Universitas Alexander." Wah, wajah-wajah yang fresh dan penuh dengan semangat. "Oke, saya mewakili perusahaan mengucapkan selamat datang untuk semuanya. Dan selamat bergabung di perusahaan kami. Selama 3 bulan ke depan, kami akan menilai semua kerja kalian. Mulai dari kerapian sampai kesigapan dalam bekerja. Karena nilai ini sedikit banyak akan sangat bermanfaat untuk menunjang kelulusan kalian semuanya," kata Arman. Bertepatan itu pintu aula terbuka dan masuk sang rupawan Daniel Alexander, diikuti oleh Ronald. Mereka berjalan dengan gagah dan berwibawa. Suasana nampak begitu hening. Peserta magang terutama kaum hawa masih terhipnotis oleh tampang 2 pria di depan sana. "Selamat datang Mr. Daniel." Arman menyambut Alex dan menyerahkan semuanya pada CEO sekaligus owner dari perusahaan itu. Suara berat disertai tatapan matanya yang tajam mulai terdengar.
Selamat pagi dan selamat datang, serta selamat bergabung adikku semuanya. Saya selaku pimpinan perusahaan mengucapkan terima kasih. Kalian mempercayakan perusahaan kami dalam kegiatan terakhir kampus. Semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik dengan tim yang sudah ditunjuk, serta berkontribusi dengan baik selama magang di sini. Dan sekali lagi selamat bergabung. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat kepada HRD yang akan membagi tugas dan tim kalian. Terima kasih. Pidato singkat dari Alex seperti siraman bagi bunga-bunga di taman.